Aku pun pertamanya juga sebelah mata karena aku juga hanya sebagai pembeli awalnya. Nggak berniat ingin bisnis ikan cupang juga enggak. Tapi karena kita melihat peluang, pelan-pelan kita coba masuk, kita coba yakinkan keluarga. Oh ternyata cupang ini ada peluangnya loh. Ternyata setelah aku coba masuk ternyata juga bisa jualan. Dan ada marginnya. Nyari ratusan juta per bulan nggak susah menurutku dulu. Sampai jadi farm ini. Ini farm ini ratusan juta ini. Ini bikin ini 700 juta mungkin. Soalnya ini beli rumah dihancurkan, kita bangun kolam, bikin rak ini 700 juta kurang lebih ada dari cupang semua dan masih ada kembaliannya. Halo, aku Fajar Hadi dari Subde Beta. Inilah kisah bisnisku dari peternakan ikan cupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Hadi dari Tulungagung. Sekarang sedang menggeluti usaha budidaya ikan cupang. Kenal cupang sebenarnya udah dari kecil sih. Cuman karena di tahun 2019 zaman itu lagi Covid, cupang ngetren lagi tiba-tiba. Dari situ akhirnya kita mulai beli sih awalnya ya. Jadi belum usaha. 2019 itu kita belum usaha sebenarnya, masih beli-beli karena ngerti dari sosial media cupang rame dan warnanya bagus-bagus, bentuknya juga nggak kayak yang dulu. Akhirnya tertarik untuk beli. Akhirnya sampai 2 minggu tuh nggak kerasa udah ratusan ikan mas di rumah. Setelah itu dari rumah sih sebenarnya banyak komplainan. Kenapa kok ikan sampai sebanyak ini, terus mau dibuat apa? Nah dari situ kita kepikiran mas, gimana kalau kita jadi penjual juga. Akhirnya kita bikin akun. Waktu itu kita bikin akun Instagram. Iseng-iseng kita jualan. Alhamdulillah laku mas beberapa ikan itu. Nah di situ akhirnya kita mulai belajar. Kira-kira ikan apa nih yang prospek untuk kita jadikan usaha. Nah, akhirnya kita ketemu. Waktu itu kita main ikan namanya ikan multicolor. Ikan cupang jenisnya multicolor. Nah, itu awalnya. Sampai sekarang mungkin orang kenalnya Sumde itu ya karena ikan multicolornya. Sebenarnya nggak ada filosofinya sih mas. Karena dari dulu tuh aku emang seneng usaha mas. Basicnya memang. Pas SMA itu aku punya usaha baju. Itu beberapa orang di situ. Itu namanya Sumde. Nggak tahu kenapa namanya Sumde. Nah akhirnya setelah kuliah semuanya pisah, Sumde ini wis nggak jalan. Akhirnya pas aku bikin usaha karena ya nggak ngerti mau kasih nama apa, nama itu tak teruskan. Barangkali ada hokinya. Alhamdulillah ada. Karena di tahun 2019 sampai tahun 2021 itu kan masa cupang lagi benar-benar bagus ya, bisa dibilang grafiknya dari pertama aku kenal SD dulu sampai sekarang tuh cupang paling melejit itu ya di tahun 2019 sampai tahun 2021. Nah di situ ketika aku udah mulai masuk di jual beli ikan cupang, aku merasa cupang ini yang pertama perawatannya mudah, ikannya nggak butuh space banyak, dan marginnya banyak sekali. Karena waktu itu lagi booming ya. Jadi aku dulu jual ikan harga jutaan biasa. Sering gitu maksudnya. Apalagi HPP paling nggak sampai 10.000 mas, 1 ekor. Jadi aku melihat cupang ini prospek banget. Dan ternyata setelah aku ulik lagi, ternyata cupang ini salah satu yang terbesar itu ya di Tulungagung sama Kediri. Jadi nggak semua di daerah di Indonesia itu support untuk menjadi petani cupang. Nah di situ membuatku semakin wah cupang ini semakin cocok nih kalau tak teruskan. Karena nggak semua tempat itu masuk untuk budidayakan cupang ini. Yang pertama dari kualitas air, ketersediaan pakan itu kan nggak semua daerah ada mas. Kebetulan di daerah kita, daerah Tulungagung sama Kediri ini airnya udah bagus dan pakan sangat mudah di sini, sangat tersedia dan murah. Jadi HPP kita untuk produksi juga murah, tersupport oleh air yang nggak usah beli. Air tanah pun kalau kita pakai di sini airnya udah bisa jalan. Akhirnya karena HPP tadi juga kita hitungnya murah, kita akhirnya bisa mas suplai ke tempat-tempat atau ke kota-kota besar karena harga kita masih masuk. Di situ perputaran cupang luar biasa waktu itu. Jadi sosial media kita juga growth, naik, penjualan kita semakin bagus. Akhirnya kita mikir gimana caranya kita semakin besar dari produksi dari hulu ke hilir sampai kita bisa produksi massal itu gimana. Akhirnya dengan lahan yang seadanya ini ya inilah kita bikin rak cupang ini. Nah, termasuk nanti ada kolam di dalam. Itu juga dari ide-ide tempat-tempat sempit kita bikin bagaimana kita bisa produksi secara maksimal gitu. Alhamdulillah tercapai. Ini kan kita sebutnya
penyimpanan ya, tempat penyimpanan ikan. Jadi di sini tuh bukan media pembesaran, jadi hanya untuk menampung sampai dia dikirim aja. Untuk pembesaran kita kan di kolam. Di sini kita cukup pakai pipa-pipa ini Mas. Kita udah bikin sistem semi otomatis. Jadi memang nggak full otomatis, masih ada campur tangan manusianya, tapi udah tinggal sedikit lah. Sisanya kita udah pakai sistem. Jadi di sini nanti pipa-pipa ini akan diturunkan sampai ke atas botol sini. Nanti keran ini kita buka, udah otomatis airnya ngisi ke botol-botol ini. Jadi nanti air yang kotor akan ngeluber dari atas Mas. Jadi otomatis misalkan kita nyalakan air dari pipa ini selama 15 menit, ini udah tak jamin fresh, isinya air baru semua. Jadi kita udah nggak ribet lagi untuk pelihara ikan cupang. Ikan cupang itu sebenarnya ikan yang mudah rentan kena penyakit. Kalau kita telat dalam mengganti air atau misalkan kita ngasih makan berlebihan tuh gampang sakit. Jadi bagaimana kita caranya memanage tenaga kerja seefisien mungkin dengan hasil semaksimal mungkin. Akhirnya terciptalah rak ini. Untuk penyakit ikan cupang yang paling umum dan yang paling mudah itu namanya white spot atau kena jamur. Karena air ini kan rawan ya, terinfeksi sama jamur. Akhirnya cupang ini ada bentol-bentol putih-putihnya. Cuman penyakit ini meskipun penyakit yang paling mudah masuk, tapi juga kategori penyakit yang paling mudah untuk disembuhkan. Jadi kita cukup pakai garam aja, pakai garam gerasak kalau di nyebutnya. Jadi gunanya garam gerasak itu untuk mematikan jamur. Yang paling berat tuh sisik nanas namanya. Dari bakteri. Jadi ikan ini jadi ngembung. Jadi ngembung, dia udah nggak bisa mencerna lagi, perutnya membusuk dan dia mati. Dan itu paling susah sih, itu penyakit paling susah. Dan itu juga hitungannya rawan menular. Karena ikan ini kan misalkan kita satu kolam ya. Satu kolam ini kan airnya satu kolam satu gitu kan. Di situ katakan kapasitas 500 ekor. 2 ikan kena sisik nanas. Kalau kita nggak cepat untuk mengantisipasinya ya bisa satu kolam kena semua. Banyak orang yang main ikan cupang tuh sebelum kalian pelihara ikan, peliharalah airnya. Kuncinya di situ. Air bagus, kualitas air bagus, ikan pasti sehat. Tinggal urusan ngasih makan aja kan berarti kita. Karena awal-awal kan mungkin namanya masih pemula, kita belum ngerti bagaimana cara penanganannya. Tentang perawatan ikan cupang itu juga masih terbatas. Jadi semua juga meraba-raba kan gimana cara ngobatin masalah A, masalah B. Akhirnya waktu itu pernah kita lagi panen itu sekitar 4.000 ekor. Waktu dulu tuh 4.000 ekor banyak loh Mas. Jarang, nggak kayak sekarang 4.000 ekor tuh kecil lah sekarang, sedikit. Kalau dulu 4.000 ekor itu banyak, nominalnya mungkin bisa sampai 100 juta gitu. Kalau di total harga ikan saat itu, dan itu mati semua Mas. 4.000 itu 2 hari. 2 hari 4.000 ekor habis. Padahal itu ikan sudah posisi di botol. Jadi ceritanya kita udah tahu ikan ini ada penyakit nih, penyakit sisik nanas ini. Perut membusuk ini di kolam. Saat itu langsung kita botolin kan semuanya. Padahal belum waktunya masuk botol. Karena itu kita ya sebagai langkah pencegahan kita masukin semua ke botol. Namun 2 hari nggak terselamatkan. 2 hari tetap mati semua, terinfeksi semua ternyata sudah. Dan waktu itu kita belum ngerti obatnya apa, harus diapain. Kita cuma mikir yang penting dipisah nih. Satu dengan yang lainnya harus dipisah, di botol-botol terpisah. Tapi nggak bisa ternyata, udah terlanjur masuk. Harusnya mungkin ya pencegahannya ketika di kolam itu kita obat dulu. Baru besoknya di botol. Apalagi waktu dulu multicolor itu sangat berharga. Karena multicolor ini kan dari beternaknya. Nggak semua jadi warna multicolor. Nggak kayak kita misalkan ternak jenis half moon nih, half moon warna merah. Semuanya merah. Kalau multicolor nggak, hanya 20% yang jadi warna multicolor. Makanya waktu itu masih mahal komoditi untuk cupang jenis multicolor, dan itu mati semua. Padahal itu kita harus mikir, ini cara panen masuk ini. Ternyata rezeki berkata lain gitu. Masih harus menimba ilmu lagi ternyata di situ. Kebetulan waktu itu karena aku juga seneng konten orangnya kebetulan. Jadi apapun tak kontenkan, dan waktu itu apapun yang berbau konten cupang itu pasti laku menurutku saat itu. Meskipun kita misalkan lagi packing pun itu viewsnya banyak. Kita apalagi yang berhubungan dengan breeding atau budidaya. Itu pasti view-nya gila-gilaan. Karena waktu itu kan masih banyak rahasia gitu loh. Informasi mengenai pembudidayaan ikan cupang itu masih sedikit banget. Nah, jadi waktu itu apapun konten mengenai ikan cupang itu rame banget. Sampai akun kita itu, akun pertama itu 127.000. 5 bulan udah segitu. Karena trafficnya kenceng banget. Nge-live pun yang nonton rame. Sampai akhirnya akun itu hilang. Jadi apa juga maksudnya
resiko ya. Resiko menurutku kalau kita main online tuh ya kita harus siap akun hilang. Maksudnya nggak kayak kita jual offline lah ibaratnya. Kita mudah ngebuildnya, mudah growth-nya ya kita memang resikonya mudah hancurnya juga sih. Mudah hilang. Ini akun ke 24 dan 25 nih sekarang. 2023 akun Sumde ke 24 dan 25. Tapi ya alhamdulillah masih konsisten saat ini. Satu yang ku percaya, alhamdulillahnya kita personal branding dulu ya lumayan berhasil ya. Orang lumayan mengenal Sumde. Akhirnya ketika kita bikin akun sosial media baru, selama namanya Sumde orang masih ingat sama kita. Itulah menurutku kenapa ketika kita bikin sebuah brand atau kita nge-build sosial media, branding itu salah satu hal yang paling penting harus kita perhatikan. Karena kita nggak menjamin kita bakal sampai seberapa lama di sosial media itu. Tapi kalau kita berhasil dikenal, nanti kalau kita bikin lagi ketika itu ada apa-apa, orang masih mudah untuk mencari kita. Itu yang paling penting. Nah, salah satu juga yang penting itu kita harus konsisten sih. Kalau kita memang pengen masuk ke dunia konten. Jadi apapun yang ada, apapun yang bisa direkam, rekamlah. Tapi usahakan ada isinya. Toh kalau meskipun udah mentok nih ya, nggak ada isinya, nggak ada yang bisa kalian share. Ya minimal isi hiburan lah. Anak muda zaman sekarang kalau nggak bisa ngonten berat guys. Wajib ngonten, wajib. Apapun, selama itu bermanfaat, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk share ke siapapun. Sedikit mundur, kita ke tahun 2021 itu cupang masih oke lah, masih bagus dia. Masuk ke tahun 2022, wah itu cupang bisa dibilang momen paling turunnya ikan cupang. Karena semua orang udah pengen stop main ikan cupang. Jadi harga udah hancur-hancuran, semua orang pengen jual ikannya. Habis itu mereka udah nggak pengen lagi main ikan cupang. Posisi paling drop kita sih, tahun 2022. Sampai akhirnya kita terus bertahan, sampai pertengahan 2022 itu udah lumayan Mas. Aplikasi seperti TikTok udah mulai masuk. Sosial media udah mulai enak lagi, terus aktivitas orang udah mulai normal lagi. Cupang menurutku waktu itu udah mulai comeback lagi. Ya September 2022 cupang mulai comeback lagi. Penjualan mulai oke lagi. Sampai akhirnya kita masuk ke tahun 2023 nih. TikTok mulai rame ya. Nah semua mulai berbondong-bondong di situ. Di situ kita juga mulai bikin akun tuh. Kita awal akun 2023 sih, TikTok Sumde Beta. Akhirnya akun kita juga berkembang dan sampai sekarang akun TikTok kita udah 97.000. Mulai tahun 2023 ini penjualan kita udah mulai bagus lagi. Grafiknya udah mulai naik lagi. Sampai bulan Oktober TikTok Shop tutup buar. Nah itu. Sekarang posisi lagi lumayan ada penurunan dari segi penjualan di TikTok Shop. Kebetulan kita nggak hanya di TikTok jualannya ya. Kita jualan ada di Facebook, ada di Instagram, ada di Shopee, ada di Tokped, ada di grup Telegram, ada di WhatsApp, ada di TikTok. Tuh. Kemarin yang paling ramai itu di TikTok guys. Jadi lumayan enak lah penjualan di sana. Karena banyak orang awam juga yang baru kenal cupang dari TikTok. Mereka beli, ada yang penghobi baru juga banyak di sana. Namun sekarang karena TikTok Shop tutup ini sangat ngefek juga sih. Berimbas banget pada penjualan kita di sektor TikToknya aja. Tuh, yang awalnya mungkin bisa dibilang kemarin bisa 100 paket ya dari TikTok Shop aja. Sekarang paling 20 paket. 20 sampai 25 itu udah lumayan berat dari TikTok Shop. Cuman cupang masih enak. Kalau kita bilang ikan cupang gimana prospeknya ke depan, menurutku ikan cupang ini nggak akan pernah ada matinya, teman-teman. Waktu booming kemarin, semua kalangan, semua orang udah dikenalkan sama yang namanya ikan cupang. Jadi ikan cupang ini bukan hewan yang awam lagi untuk seluruh warga Indonesia lah khususnya. Jadi memasarkan cupang itu sangat gampang sekarang. Yang penting kita ngerti segmen ikan jenis apa yang bagus. Kita pasarnya di mana, kita bisa menentukan itu aja. Yang penting insya Allah untuk jualan ikan cupang masih tetap bisa eksis, teman-teman. Masih bisa banget. Peluang buat teman-teman yang pengen jualan ikan cupang, untuk yang mungkin dulu pernah vakum, atau untuk teman-teman yang kemarin masih baru ngerti ikan cupang, pengen usaha ikan cupang, prospek untuk cupang ini masih luar biasa guys. Apalagi ekspor, wah ekspor masih gede banget peluangnya. Jadi semua orang masih bisa masuk sih untuk ke segmen ikan cupang ini sendiri.
Jadi ketika awal pertama juga nggak didukung lah, maksudnya apa jualan ikan cupang gitu kan. Sebelah mata. Aku pun pertamanya juga sebelah mata karena aku juga hanya sebagai pembeli awalnya. Nggak berniat ingin bisnis ikan cupang juga nggak. Tapi karena kita melihat peluang, pelan-pelan kita coba masuk, kita coba yakinkan keluarga. Oh ternyata cupang ini ada peluangnya loh. Ternyata setelah aku coba masuk ternyata juga bisa jualan. Dan ada marginnya. Nah, pelan-pelan kita yakinkan orang tua kita sambil kita kasih tahu lah progres kita, akhirnya kita didukung. Kita kan masih pemula ya, ibaratnya di dunia entrepreneur ya. Ibaratnya belum pernah lah merasakan naik turunnya pekerjaan. Nah, di situ keluarga sangat support. Dukungan moral itu terutama sangat support banget. Pasti teman-teman ada yang mikir pernah pengen berhenti nggak? Pernah banget. Tapi karena dukungan dari orang tua ya, ada support pikiran, support mental. Mereka selalu ngasih tahu meskipun usahamu sedang turun, percayalah. Usaha itu seturun-turunnya usaha pasti ada titiknya, titik paling bawahnya. Nanti pasti ada mentalnya lagi. Sejaya-jayanya usaha, nanti juga pasti ada titiknya. Jadi nanti juga pasti ada turunnya. Jadi wis biasa aja. Masalah naik dan turun yang penting kita tetap berusaha. Gimana kita cari celah untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi ketika kita di atas kita nggak usah terlalu berbahagia. Ketika kita di bawah kita juga nggak usah terlalu bersedih. Semua ada momentumnya selama kita tetap berusaha. Dan itu sudah tak buktikan. Soalnya aku udah mengalami naik dan turunnya di cupang ini. Naik senaik-naiknya, turun sementok-mentoknya udah pernah. Kalau kita bilang kita pernah naik seberapa, bisa dibilang omset itu 300 juta. Per bulan kita udah pernah mas, itu selama 4 bulan mungkin. Nyari ratusan juta per bulan nggak susah menurutku dulu. Sampai jadi farm ini ratusan juta ini. Ini bikin ini 700 juta mungkin. Soalnya ini beli rumah dihancurkan, kita bangun kolam, bikin rak ini 700 juta kurang lebih ada. Dari cupang semua dan masih ada kembaliannya. Sampai tadi turunnya tapi minus alhamdulillah kita nggak pernah. Paling ya sebulan 5 juta seturun-turunnya itu kita masih dapat. Ketika kita tetap berusaha mencari dan kita tetap berusaha sampai sekarang masih jualan ikan cupang, alhamdulillah. Ini tips ya untuk teman-teman cupang yang masih pemula atau mungkin yang baru kenal ikan cupang, pengen terjun di dunia usaha ikan cupang. Yang pertama, ketika kita mau usahakan cupang, kita jangan mikir uangnya dulu. Tapi kita mikir senangnya dulu. Karena ini kita bisnis di sektor hobi menurutku. Hobi itu kalau dari awal kita nggak senang, kalau kita udah mikir uangnya, ya kalau jalannya lancar. Kalau jalannya nggak lancar, kita udah males pasti. Males ngerawat ikannya. Ketika teman-teman pengen berkecimpung di dunia hobi, yang berbau bisnis, yang pertama sukai dulu ikannya. Yang kedua, tentukan kita mau marketnya di mana. Cupang ini marketnya banyak teman-teman. Mulai dari pasar bawah mulai dari ikan di bawah 5 ribuan itu juga bisa gede. Semua segmen tuh bisa jadi bos menurutku dari ikan cupang. Tergantung kuantitinya gitu loh. Misalkan kita main di partai receh, kita juga ada segmennya. Misalkan di tempat kalian banyak nih penjual keliling, ya kalian main di segmen itu aja. Segmen murah yang penting kalau orang Jawa bilang ajak rutin, itu yang paling penting. Nah itu juga bisa sukses teman-teman. Terus kita masuk ke pasar middle. Pasar middle tuh misalkan teman-teman yang biasanya bermain di sosial media, tapi ikan bukan ikan yang rare. Jadi teman-teman masih ngejar kuantitas, tapi juga masih ada kualitasnya. Itu juga ada pasar middle seperti aku. Aku ini termasuknya pasar middle teman-teman. Jadi kuantitas kita masih jalan, kualitas kita juga masih berusaha untuk menjaga. Yang terakhir itu ada pasar yang paling up nih, pasar yang paling mahal. Ya pasar di sini nih biasanya untuk orang-orang yang kebanyakan ini hanya sampingan, tapi mereka lebih memilih pasar yang eksklusif. Jadi mereka nggak perlu untuk kuantitas banyak, nggak perlu punya kolam banyak, sedikit kolam, tapi ikan yang dipilih itu ikan-ikan yang mungkin standar ekspor atau ikan-ikan yang memang masih jarang. Nah, jadi seperti itu. Jadi semua segmen tuh masih bisa jalan banget di ikan cupang. Tergantung teman-teman pemilihnya di mana, pinter-pinter milih segmennya di mana, pinter-pinter baca peluangnya di mana, dan yang penting konten teman-teman. Semakin sering konten, semakin terkenal konten kalian, maka pasar kalian akan semakin lebar juga. Harapan untuk Sumde yang jelas ya semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk segi kualitas kita akan berusaha meningkatkan agar seluruh customer juga bisa mendapatkan ikan-ikan kami dengan kualitas yang bagus,
Harga juga kita usahakan bisa mensuplai, karena kita juga sering mensuplai ke para penjual lagi ya. Jadi kita akan berusaha memperbaiki dari segi kualitas dan kita akan berusaha menjaga harga. Semoga percupangan kedepannya bisa makin solid, bisa makin ramai lagi, semuanya bisa menikmati ikan cupang.